Jadi ketika Hilal bin Umayyah berangkat berdagang keluar kota, Syurek bin Sahma ngedeketin istri dari sahabatnya ini. Terjadilah perzinahan. Karena kalau nuduh selingkuh tanpa ada bukti, termasuk dosa besar. Kayak talak kamu 3 kali atau ditalak 1000 kali umpamanya. Tetap hitungannya 1. Itu istilah talak tilu sakalian. Tadi baru mukadimah. Nah ini baru intinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa alaihi ahla sidki wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta rasa syukur kita hadirkan dan kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang atas rahman rahimnya Allah Ta'ala menciptakan untuk kita pasangan untuk hidup. Dan mudah-mudahan pasangan kita yang ada di dunia ini insya Allah kelak akan menjadi pasangan abadi di surga nanti. Insya Allah ya, rumah tangga kita sehidup sesurga. Yakin semati. Memang kalau istrinya atau suaminya mati, istrinya yang mau gitu, mau yang dikubur bareng seorang, ya kan? Jadi secinta-cintanya kita ke pasangan hidup, kalau istri kita meninggal duluan, nggak ada yang mau dikubur bareng. Bismillah. Jadi kita niatkan rumah tangga itu sehidup Sakasur, Pak. sehidup sakasur. Salawat assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan wabil khusus sahibul bait yang memfasilitasi untuk kajian kita tidak terasa sampai ke 66. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh seluruh para pemateri dan kita yang hadir menyimaknya, limpahan keberkahannya Allah berikan, wabil khusus untuk sahibul bait Pak Irfan, demikian juga untuk kita semua insyaallah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini berbicara tentang rumah tangga di persimpangan jalan. Jadi lain aya nu manggil-manggil di samping jalan ya. Bukan itu maksud. Bukan nyimpang heula, bukan. Jadi kalau boleh dikatakan bahasanya tadi disebutkan tuh oleh Ustadz Gandhi itu yang namanya rumah tangga itu ibadah yang paling panjang. Bahkan nawaitu kita itu kan sampai surga nanti. Jadi ibarat perjalanan panjang, kita itu sudah melalui perjalanan yang mungkin hari ini udah cukup lumayan panjang. Ada masanya kita rehat dulu sebentar. Ulah digaspol wae. Ada masanya jiwa kita itu butuh yang namanya sentuhan. Karena gini, ikhwati fillah, ketika berumah tangga, Allah nggak pernah menjanjikan ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Nggak pernah. Tapi yang Allah janjikan cuma 3. Sakinah, mawadah, warahmah. Nggak pernah Allah janjikan yang rumah tangga senang. Tapi kata Allah yang pertama litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kalau sudah punya istri atau pendamping hidup. Berarti kalau bicara tenang, ada sesuatu yang mungkin membuat kita itu ada dalam bahaya. Sebagaimana pula Allah janjikan ada yang namanya mawadah warahmah. Kita butuh sosok orang yang mencintai kita. Kita butuh sosok orang yang menyayangi kita. Kita butuh tuh. Karena di luar itu semua yang namanya kehidupan itu penuh dengan ujian. Makanya rumah tangga pun itu bagian dari ujian. Allah itu selalu mengulang-ulang.
Yang namanya ujian itu bukan cuma harta, tapi pasangan hidup dan anak pun itu ujian kehidupan dunia. Nah, oleh karenanya ikhwatihikullah, dalam perjalanan hidup sejarah lintas generasi, tidak ada jaminan kalau orangnya soleh, pasangan hidupnya soleh, tidak lantas kemudian kehidupannya akan mulus. Karena di zaman Rasulullah SAW pun yang namanya perceraian antara pasangan ideal itu terjadi. Ya kalau ngambil contoh, Rasulullah pernah menjatuhkan talak nggak ke istrinya? Pernah. Ada dari sekian istrinya namanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, pernah dijatuhkan talak oleh Rasulullah SAW. Mungkin salah satu faktor menyebabnya adalah, salah satunya umpamanya terlalu meninggikan suara di hadapan suaminya. Suaminya sudah mengingatkan, rahasianya jangan diceritakan ke istri yang lain. Ini malah diceritakan ke istri-istri yang lain. Bahasanya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW pernah mengalami situasi seperti itu. Akhirnya mertuanya Umar bin Khattab turun tangan, minta agar sang anak atau sang putri diterima kembali oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah aja pernah mengalami kejadian seperti itu, apalagi kita. Gitu ya. Ari di luar rumah mah seperti harimau, singa gitu. Tapi hari nges masuk ke rumah mah ucing. Hari nges ngaharupan punten ya, singa betina mah ngeluk semua lagi. Nah, jadi ikhwatikullah ya, nikmati saja pasangan hidup yang saat ini Allah berikan, karena prinsipnya Allah yang paling tahu mana yang paling layak untuk jadi pasangan kita nanti di surga insyaallah. Nah, mari kita berkaca ke sejarah ikhwatikullah, karena hari ini kita sedikit berbicara tentang ada saatnya kita menepi, ada masanya rumah tangga itu berisikan dengan konflik. Dalam sejarah ikhwatikullah, ada seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Namanya itu Sabit bin Qais radhiyallahu taala. Sabit bin Qais ini punya keahlian, skillnya apa? Public speakingnya bagus, orasinya bagus. Makanya kalau Rasulullah SAW berharangan hadir untuk khutbah Jumat, karena mungkin berperang atau apa, Rasulullah selalu minta Sabit bin Qais yang membadalkan. Dan dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi menariknya, Sabit bin Qais ini digugat cerai oleh istrinya. Padahal kan kalau istri bersabar aja nemenin suaminya sampai wafat, insya Allah jaminannya surga. Sebut saja istrinya ini namanya Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau kita kenal Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh orang munafik. Tapi putrinya beda dengan bapaknya. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya beberapa anak. Ada yang satu namanya Abdullah, itu paling keras ke bapaknya, sampai pernah ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bapak saya disuruh bahasanya bunuh, saya aja suruh orangnya, saya akan membunuh bapak saya. Jadi anak-anaknya militan, salah satunya Jamilah. Jamilah ini sesuai dengan namanya. Jamilah itu artinya cantik. Jadi Jamilah ini datang ke Rasulullah SAW, ngomong gini, ya Rasulullah, saya ini enggak melihat kekurangan ibadah, akhlak dalam diri suami saya. Pokoknya top markotop lah untuk urusan ibadah dan akhlak. Tapi mohon maaf, saya tidak mau kufur nikmat kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Siapa tadi namanya? Sabit bin Qais ini. Biidznillah sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi punten, dari segi penampilan fisiknya, tubuhnya pendek, kulitnya hitam, wajahnya jelek.
Oh, siapa ini? Oh, siapa ini? Maksudnya naon saya gitu. Pas pisan. Wallahualam saya tetep nggak bisa gitu ya. Jadi intinya Jamilah ini ya namanya ibu-ibu sosialita ya. Jadi kalau jalan kemana gitu ya biidznillah. Mau habis baterainya? Sok atuh. Ikan terus abi ngopi. Sesuai dengan tema, bener Pak. Malah saling ngorgan kan lupa bodas itu. Sana bodas sendiri. Akhirnya Pak Ade, Pak Ustadz dia mau ngatur di payung, supaya model. Nah, jadi sampai mana tadi? Jadi ceritanya Jamilah ini ya namanya ibu-ibu sosialita ya, suka jalan kemana bergaul dengan para wanita-wanita yang ada di masanya. Cuman ada hal yang menggelisahkan hati Jamilah ini. Jadi setiap kali dia jalan sama suaminya selalu minder. Karena selalu dibanding-bandingkan dengan laki-laki yang lain. Tuh, laki-laki lain mah perawakannya gagah gitu ya. Udah tau mah gak usah diceritain. Pokoknya mah selalu dibanding-bandingin. Ya intinya seperti itu. Akhirnya kata Jamilah itu ya bahasanya ya Rasulullah saya enggak mau kufur nikmat kepada Allah itu. Jadi jangan sampai nih laki-laki karena penyakit ini bisa juga ada di laki-laki ya. Jangan sampai naudzubillah ketika minta dilayani oleh istrinya tapi yang hadir dalam ingatan wanita yang lain. Musibah tuh seperti itu tuh. Makanya dulu pernah Imam Syafi'i didatangi oleh jamaahnya. Kok rasa cinta saya ke istri saya kok menurun? Kata Imam Syafi'i ngasih amalannya satu aja. Tolong 40 hari 40 malam kalau ketemu wanita yang bukan mahram tundukkan pandangannya. Jadi inilah ketika ngelihat yang molek-molek, yang cantik-cantik, ya nggak usah muluk-muluk ya, penting molek-molek. Kalau lihat yang molek-molek, tundukkan pandangan yang 40 hari 40 malam, insya Allah rasa cinta itu hadir lagi. Jadi ini ya, yang penting gitu ya. Nah, jadi ceritanya Jamilah itu nggak mau seperti itu ketika bahasanya melayani suami, tapi yang hadir sosok laki-laki yang lain. Nggak mau seperti itu. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Rasulullah SAW balik bertanya, nah terus sekarang kamu mau apa? Ya kata Jamilah, saya mau gugat cerai suami saya. Tuh karena banget Pak. Karena penampilan yang tidak terurus, sampai Jamilah minta gugat cerai pasangannya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, dulu maharnya apa? Oh kebun ya Rasul, kebun kurma. Maka kata Rasulullah, aturidina alayya hadiqatahu. Kamu mau balikin nggak kebun kurmanya? Mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, perintahkan suamimu agar menerima gugatan cerai dirimu. Cerai itu Pak. Padahal biidznillah ya, hanya karena kekurangan fisik rumah tangga kandas. Padahal suami sudah dijamin masuk surga. Yang jaminnya bukan Rasulullah, tapi Allah Azza wa Jalla yang langsung jamin. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua. Sehingga kalau kita melihat dari kisah ini, wanita aja kalau melihat suaminya tidak terurus boleh menggugat cerai pasangannya, apalagi suami kalau melihat istrinya tidak terurus, mohon maaf, maka itu bukan sesuatu yang dilarang secara syariat. Meskipun kan pertimbangan bagi kita itu yang namanya rumah tangga bukan melihat fisik, tapi memang nggak bisa dinafikan Pak. Perbaikan keturunan itu harus, umpamanya ya.
Siapa tahu nanti ayah rezeki ya bisa haji atau umroh. Banyak kan pengungsi Suriah tuh di sana. Bahasanya Zimbabwe. Ethiopia. Bismillah. Jadi yang nggak bisa dinafikan hal-hal seperti itu memang ada ya khatayyakullah terjadi di zaman Rasulullah SAW karena fisik. Ya, Aina yang lagi rame katanya di bioskop. Duga saya udah nggak pernah ke bioskop. Ada film yang lagi rame sekarang. Ipar adalah mau. Iya. Ada. Tapi itu betul Pak, karena hadisnya ada. Rasulullah SAW mengatakan, hamukum narukum, iparmu itu adalah neraka kamu. Rasulullah seperti itu. Itu mewanti-wanti. Ketika umpamanya kita berumah tangga, lalu kemudian sang istri membawa adik perempuannya, yang namanya setan Pak. Ya, yang umpamanya sedikit demi sedikit adik iparnya gede, cantik ternyata umpamanya. Bisikan-bisikan setan bermain di dalamnya. Maka peluang rubuhnya rumah tangga itu bisa berasal dari manapun. Bahkan jangan punten ya. Bahkan sobat dekat sekalipun nggak menutup kemungkinan. Ya, bisa apa? Begitulah. Bisa terjadi. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau kita punten ya ini kasus-kasusnya banyak. Kalau kita baca di surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10. Itu kasus sahabat Nabi namanya Hilal bin Umayyah dihianati oleh sahabat dekatnya sendiri namanya Syuraik bin Sahma. Pagar mana makan tanah. Jadi ketika Hilal bin Umayyah berangkat berdagang keluar kota, Syuraik bin Sahma ngedeketin istri dari sahabatnya ini. Terjadilah perzinahan. Yang kejadiannya itu kemudian miris. Waktu itu Hilal bin Umayyah secara sengaja berdagangnya itu biasanya berhari-hari, kali itu dikurangi waktunya gitu. Mungkin ingin ngasih surprise, kejutan ke istrinya. Pas pulang ke rumah, mohon maaf ya, karena hadisnya diceritakan, Hilal bin Umayyah ketika masuk ke kamarnya itu kaget, karena mohon maaf, dia mendapati istrinya sedang bergumul dengan laki-laki yang lain dalam kondisi telanjang. Sahabat dekatnya sendiri, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Akhirnya Hilal bin Umayyah kemudian ya saat itu akal sehatnya masih ada lah ya. Kalau kita makan mungkin langsung ke dapur nyari golok. Ini dahar ke dapur. Lain yang sekarang dengan golok. Majikan saya Astagfirullah. Kalau biar tenaga. Oh gitu ya. halus tuh. Kabur manten atuh. Teka pikir saya omong. Bismillah. Saat itu Hilal bin Umayyah masih bisa mengontrol emosinya. Yang beliau lakukan adalah langsung keluar dari rumah itu, lari datangi Rasulullah SAW. Melaporinya Rasulullah, saya mendapati istri saya seperti ini dengan sahabat saya sendiri. Apa kata Rasulullah apa? Kamu punya saksi nggak? Karena kalau nuduh harus mendatangkan saksi 4 orang laki-laki. Jadi dalam aturan Islam, yang namanya kamera, yang namanya CCTV nggak diterima. Harus 4 orang nyaksiin langsung. Jadi kalau nanti istrinya nuduh kita selingkuh karena baca chat WA, diterima eta tuh dong. Harus ada saksi. Aturannya gitu. Ya, itu mah baru sebatas indikasi. Karena kalau nuduh selingkuh tanpa ada bukti termasuk dosa besar. Nggak boleh. Makanya waktu itu Rasulullah SAW nanya ke Hilal bin Umayyah, ente punya saksi enggak? Enggak ya Rasul.
Ya kata Rasulullah, cabut persaksian kamu atau tuduhan kamu, atau kalau tidak kamu yang dihukum cambuk 80 kali cambukan. Karena aturan di surat An-Nur ayat 4 itu, orang yang menuduh seseorang berzina atau berselingkuh wajib mendatangkan 4 saksi. Kalau enggak ada, maka orang itu yang dihukum cambuk 80 kali. Bingung nih Hilal bin Umayyah nih. Mau narik tuduhan karena dia ngelihat, nggak ditarik dia nggak bawa saksi. Akhirnya kata Hilal bin Umayyah, saya pasrah deh kepada Allah. Biar Allah Ta'ala yang memutuskan urusan kamu. Turun tuh ikhwatinullah surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10. Ayat ini mempraktekkan kepada kita solusi. Kalau suami atau istri, naudzubillah, mendapati pasangannya berzina tapi nggak bawa saksi kecuali dirinya sendiri, solusinya adalah dengan cara bahasanya ada namanya li'an. Apa itu li'an? Suami dan istri disuruh bersumpah atas nama Allah. Siapa yang berbohong, Allah timpakan laknat kepada pembohongnya. Maka dipanggil tuh. Hilalnya dipanggil, istrinya dipanggil, pasangan selingkuhnya dipanggil. Kata Rasulullah, ini ke suami istri nih, kalian berdua mau bersumpah nggak atas nama Allah? Akhirnya kata Hilal, berani ya Rasulullah, saya melihat. Akhirnya Hilal dalam hal ini disuruh bersumpah oleh Rasulullah di Al-Quran itu, berdasarkan perintah dari Allah, disuruh bersumpah sebanyak 5 kali sumpah. Jadi intinya, sumpah ke-1 sampai ke-4 istrinya adalah bersumpah kalimatnya gini, demi Allah, saya melihat istri saya berzina dengan si ini. Diulang sampai 4 kali. Baru yang kelimanya kalimatnya gini, demi Allah, kalau saya berbohong, laknat Allah menimpa saya. Tapi kalau istri saya yang berbohong, laknat Allah yang menimpa dia. Bersumpah. Nah, sekarang giliran istrinya Hilal ditanya oleh Rasulullah. Nih kamu, suami kamu sudah bersumpah. Kamu berani bersumpah enggak? Istrinya apa bilang? Berani ya Rasulullah. Istrinya juga bersumpah. Demi Allah, tuduhan suami saya bohong. Sampai diulang 4 kali, baru yang kelimanya, kalau saya bohong, laknat Allah menimpa saya. Kalau suami saya bohong, laknat Allah menimpa dia. Dua-duanya sumpah. Nggak ada bukti. Apa sesudah itu kata Rasulullah? Udah, kalian bebas, terbebas dari tuduhan apapun. Jadi yang nuduh nggak dihukum cambuk, yang tertuduh nggak dihukum rajam, karena nggak ada buktinya. Maka kata Rasulullah, kami hanya menghukumi berdasarkan fakta dan bukti. Karena nggak ada saksi, kalian bebas, biar Allah yang menghukumi kalian berdua. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan dengan ini, rumah tangga kalian dinyatakan bubar. Karena udah otomatis cerai abadi selamanya. Karena sudah menuduh pasangan. Makanya dalam kasus ini, kalau suami menuduh istrinya selingkuh sampai hamil dan seterusnya, maka nasab dari anak yang dikandung si istri itu nanti bukan ke bapaknya, tapi binti ibunya. Disamakan statusnya seperti anak yang hamil dari perzinahan. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya kan? Sampai berani sumpah tuh. Hingga akhirnya kata Rasulullah, pas sidangnya mau bubaran, kata Rasulullah ngomong gini, saksikan oleh kalian semua, wahai jamaah sekalian, kalau si istri ini di kemudian hari melahirkan, kalau ternyata matanya belok, terus bokongnya gede, berarti itu memang anak hasil perselingkuhan dengan orang ini. Karena tanda-tandanya gitu, matanya belok, bokongnya gede. Tapi kalau ternyata tanda fisik itu tidak didapati di anak ini, yang nanti akan dilahirkan, berarti memang si perempuan ini menjaga kesucian. Ternyata pas lahir, tandanya sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Matanya belok, bokongnya gede. Sampai kata Hilal bin Umayyah yang merasa dikhianati oleh istrinya, ya Rasulullah itu buktinya kan udah ada. Kenapa nggak dihukum rajam? Kata Rasulullah, bukti itu harus dalam bentuk 4 orang saksi laki-laki. Kalau nggak ada, nggak diberikan hukuman apapun. Makanya ikhwatinillah, kalaupun zaman sekarang ada istilah tes DNA, tengaruh nanaun Pak. Kalaupun sudah dites DNA ternyata anaknya itu secara genetik keturunan bapaknya, tapi kalau bapaknya nggak ngakuin,
Nggak ada pengaruh apa-apa. Tetap nanti nasabnya ke ibunya. Itu aturan dalam Islam. Makanya nggak selamanya teknologi itu bisa menentukan hukum. Ini kita agak melebar nih. Dalam kasus penentuan kiblat, kan suka rame tuh. Di tanggal sekian, jam sekian, waktu menentukan arah Ka'bah yang tepat. Sampai ada masjid yang setiap tahun karpet nate miring. Kan banyak tuh masjid kayak gitu tuh. Ya khotnya yang Allah. Ya secara logika aja nih. Ini kata para ulama ya. Kalau kita semua wajib sholat menghadap ke arah Ka'bah, ya kasihan atuh Rasulullah dulu sama para sahabat belum punya kompas. Kalau mau perjalanan kemana, mau sholat, Ka'bahnya sebelah mana nih? Kiri atau kanan? Jadi intinya yang penting Ka'bah itu ada di mana? Sebelah barat. Ya udah sholat itu hadapkan ke arah barat. Wajib menghadap ke arah Ka'bah itu kalau orangnya ngelihat langsung bangunan Ka'bahnya. Kalau enggak ngelihat langsung enggak ada kewajiban. Sama seperti logikanya gini. Ini ibarat ya, kata Imam Al-Qurtubi nih. Umpamanya Pak, ini Ka'bah nih. Ka'bah ukurannya berapa meter ya? Sebenarnya 14 lah ya. 14 meter umpamanya Ka'bah nih. Ini Ka'bah ukurannya 14 meter. Terus kita bikin masjid yang gede, berlipat-lipat dari bangunan Ka'bah. Pertanyaannya gini, ini kalau orangnya yang sholat di tengah-tengah pasti dapat Ka'bah kan? Ini yang di kiri kanan, ini Ka'bahnya kumaha ya? Kudu kieu Ka'bah itu kan? Kan nggak masuk logika. Jadi bahasanya intinya kata Allah, fawali wajhaka syatral masjidil haram. Kalau Anda sholat, dialahkan aja ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di barat, nggak usah ngejar-ngejar Ka'bah, capek. Masa mau sholat buka aplikasi, Kompas buka Kompas, kan nggak seperti itu, nyulitin sendiri. Nah, itu kaidah dasar. Jadi teknologi pun nggak ngaruh apa-apa. Meskipun punten ada suami dituduh selingkuh oleh istrinya, CCTV-nya nih, videonya, tengaruh. Harus mendatangkan 4 orang laki-laki. Aturan mainnya seperti itu. Itu kaidahnya. Jadi ya intinya ya rumah tangga itu ya harus dilandasi atas dasar saling percaya. Ya, jadi makanya kalau ada laki-laki yang pernah main sama perempuan lain, biasanya susah dipercaya sama istrinya. Susah dipercaya. Curiga we ke bawah-bawah. Nah, oleh karenanya ikhwatullah, ini ada satu pembahasan menarik nih. Yang mungkin pembahasan ini jarang didengar khususnya oleh para laki-laki atau para suami. Dalam Islam, ketika keretakan rumah tangga itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan alias kandas, maka Islam memberikan solusi dengan cara apa? Bisa ranjang. Yang pertama apa dulu nih? Diingatkan kalau kita baca di surat An-Nisa ayat 34 ya. Kalau kita melihat ada gelagat istri kita berbuat tindakan yang menyimpang dengan aturan agama. Contoh nggak mau sholat, nggak mau puasa wajib, umpamanya bulan Ramadan. Yang pertama adalah kasih nasihat dulu kan. Kasih nasihat dulu yang baik-baik. Kalau ngasih nasihat nggak ada perubahan, diam. Pisah ranjang. Sabaraha lama Pak pisah ranjang? Pisah ranjang sabaraha lila? Maksimalnya 4 bulan Pak. 4 bulan. Maksimal tak? Tapi dan mual kuat mah si bapana. 4 bulan itu. Kalau sudah lebih dari 4 bulan nggak ada perubahan, maka kata Allah, wadribuhun, pukul istrinya. Tapi ingat ya, mukul di sini bukan dalam konteks ingin mencederai, tapi memberikan bimbingan. Kayak kumaha ya, dipukul
Karena saya teringat kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu yang sakit ya, yang diuji yang sakit. Jadi beliau itu ketika di akhir-akhir sakitnya kan istrinya meninggalkan beliau. Sampai Nabi Ayub bersumpah, demi Allah, kalau seandainya nanti saya sembuh dan istri saya balik ke saya pukul 80 kali pukulan. Pukul, ya sembuh. Istrinya balik. Tah, kumaha eta tah. Allah Ta'ala kemudian memberikan solusi. Kata Allah Ta'ala, wahai Ayub, kumpulkan 80 helai rumput. 80 helai rumput dikumpulkan, diikat, pukulkan sekali pukulan. Itu cara dari Allah Ta'ala. Masih maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla itu memberikan bimbingan. Jadi ulah nempikan ka babak belur. Tekamari, saya ada jamaah ya Allah. Jadi setiap kali berantem sama istrinya, nu babak belur teh suamina. Bukan cuman kalah suara doang. Kalah sagalana. Jadi Ustaz gimana ya? Saya teh kalau berantem sama istri saya, baju saya robek-robek. Dicakar-cakar gitu. Oh, jangan sampai seperti itu. Islam memberikan bimbingan. Kalau dinasehati nggak ada perubahan, pisah ranjang 4 bulan juga nggak ada perubahan, baru dipukul. Kalau setelah dipukul, mohon maaf nggak ada perubahan, baru kita mendatangkan wakil. Wakil dari kita siapa? Wakil dari dia siapa? Musyawarah. Baru kalau nggak ada solusi sama sekali, jatuhkan talak. Nah ini poin ini yang saya sampaikan sebenarnya. Tadi baru mukadimah. Nah ini baru intinya nih. Dalam bab talak, ikhwanahillah, ada ilmu yang jarang kita ketahui. Para ulama menyebutkan gini, talak itu ada 2 jenis. Ada talak yang sifatnya, namanya ya, ada talak sunni, ada talak bid'i. Sunni itu apa? Diambil dari kata sunnah. Jadi maksudnya, kalau kita mentalak istri dengan cara talak sunni, berarti talak kita sesuai dengan aturan sunnah. Sementara kalau talak bid'i diambil dari kata bid'ah. Berarti kalau kita berani mentalak istri dalam kondisi tertentu, talak kita dianggap dosa di hadapan Allah. Nah ini harus kita pahami. Talak bid'i ini, kita nggak akan bahas talak sunni, talak bid'i aja. Karena kalau di luar talak bid'i berarti hukumnya talak. Nah, jadi jamaah sekalian, ada 3 kondisi di mana suami diharamkan menceraikan istrinya meskipun istrinya yang salah. 3 kondisi. Karena kalau kita berani melakukan ini, sebenarnya talaknya sah, tapi kita berdosa. Jadi unik nih. Talaknya sah, tapi berdosa. Mirip seperti jual beli di masjid. Jual beli di masjid. Rukunnya kalau terpenuhi kan, pedagangnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, harganya disepakati, terus jual beli di masjid. Jual belinya sah nggak? Sah, tapi berdosa. Karena nggak boleh jual beli di masjid. Mau offline, mau online, keluar heula di masjid. COD-an keluar heula dari masjid, jangan di dalam masjid. Sampai ada yang nanya, Ustaz kalau download aplikasi di dalam masjid boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu ngeluarin kuota. Kuota kudu beli pakai uang. Jadi aplikasi keluar dari masjid, download di luar masjid. Seperti itu. Wifi-nya. Jadi singkatnya ya Allah, yang pertama yang dilarang itu adalah tidak boleh menceraikan istri ketika istri sedang haid. Itu nggak boleh. Pernah kejadian putranya Umar bin Khattab namanya Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid. Disampaikan oleh Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini tadi berantem. Terus dia menceraikan istrinya sementara dia tahu istrinya sedang haid. Apa kata Rasulullah? Murhu fal yuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan anakmu untuk merujuk kembali istrinya. Kalau merujuk berarti talaknya sah.
tapi berdosa. Sehingga kalau ada orang yang berani mentalak istrinya ketika sedang haid, maka hukumnya di satu sisi talaknya sah, di sisi yang lain dia wajib merujuk kembali istrinya. Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh menceraikan istri ketika sedang haid? Alasannya ada dua. Alasan pertama adalah ada semacam kekhawatiran kalau ternyata nanti istrinya setelah haid selesai tiba-tiba hamil. Bisa aja nanti suami berkelit. Lah, saya ceraiin kamu sedang haid, kok sekarang hamil? Saya nggak ngakuin, itu mah bukan anak saya. Zolim seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebenarnya berhubungan dengan ada pembahasan masa iddah. Tahu nggak Pak, masa iddah itu apa? Masa nunggu. Jadi kalau umpamanya ada istri diceraikan oleh suaminya, maka si istri mengalami masa iddah. Berapa lama coba masa iddahnya? 100 hari. Aduh, bukan. Nah, ini harus paham nih suami-suami nih. Iddah itu ada 4. 3 haid. 1, ada yang iddahnya 3 kali haid. Siapa itu? Istri yang dicerai oleh suami yang kemungkinan dia masih subur bisa melahirkan. Itu 3 kali haid. Terus yang kedua apa? Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau yang ditinggal wafat oleh suaminya. Terus apalagi? Nenek-nenek yang diceraikan oleh suaminya. Nenek-nenek, aki-aki berantem. Cek aki-aki, nak, saya cerai kamu. Umpamanya. Jatuh tuh talak. Maka bagi yang nenek-nenek yang ditalak oleh suaminya, yang kemungkinan hamil nggak ada lagi, masa iddahnya 3 bulan. Nah, 3 bulan. Nah, yang terakhir, istri yang sedang hamil, boleh nggak diceraikan suaminya? Hah? Boleh, karena udah ketahuan siapa anaknya, siapa darah bapaknya. Tapi kalau istrinya melakukan pengkhianatan atau apa, ya boleh diceraikan. Nah, istri yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi bisa lama, bisa pendek. Istri naik brojol besok. Ya, rame ya, naon bahasana teh hoghag dengan suamina, cek suamina, saya cerai kamu. Lahiran istrina, selesai masa iddah. Seperti itu. Nah, maksud saya ikhwatahillah, ada wanita yang kemungkinan dia masih melahirkan itu sangat terbuka. Sehingga tadi masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Nah, maksudnya kalau suami menceraikan istrinya sedang haid, secara tidak langsung kita telah mendolimi istri tersebut. Karena haidnya yang tadinya harus 3 kali menjadi 4 kali. Paham nggak? Jadi 4 kali haid. Jadi makin lama tuh masa iddahnya. Dan itu kezoliman yang tidak boleh dilakukan. Makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan gini kepada para orang tua, kalau nanti kalian mau menikahkan putri kalian, carilah suami yang bertakwa. Karena kenapa? Suami bertakwa itu kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Tapi kalau dia membenci istrinya, dia tidak akan pernah mendolimi istrinya tersebut. Jadi pertama ya, jadi kalau nanti bertengkar, istrinya sedang haid, mau dicerai, nanya dulu, Bunda lagi haid atau enggak? Oh lagi haid, kalau lagi haid nggak boleh dicerai. Nanti kalau sesudah haid, bahasanya seperti itu. Itu yang pertama ya, saya persingkat. Jadi nggak boleh. Kalau kejadian, wajib dirujuk ulang. Tapi talaknya tetap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 yang kedua. Yang kedua adalah mencerai istri yang baru selesai digauli. Paham ya? Ya. Udah suami istri berhubungan intim. Tahu tak kunaon tah hoghagna. Apakah suamina kurang diservis umpamana teh? Durasi. Nyambung.
Umpama suamina udah minum kalapa hejo umpamana campur kondog tepuas umpamana. Padahal suami ini istrinya sudah berusaha sebisa mungkin dicerai umpamanya oleh suaminya. Nggak boleh seperti itu. Karena kenapa? Alasannya nggak beda jauh seperti tadi. Ada kekhawatiran nanti di kemudian hari si istrinya hamil, suaminya menolak. Ya, keabsahan dari jabang bayinya tersebut. Kan nggak ada ceritanya ya, suami istri hubungannya malam ini, besok istrinya tekdung, enggak kan? Coba Pak, ada yang tahu nggak kalau ngetes istri hamil itu berapa hari sesudah berhubungan intim? Kalau pakai tes pack, bukan tes pen ya, tes pack. Itu kan secara medis cek bidan mah katanya 2 minggu. Jadi inilah kalau kita punya ikhtiar ingin punya anak, umpamanya punten berhubungan intimnya malam ini, nanti di tes packnya istrinya 2 pekan yang akan datang. Ya, hamil atau enggak tuh. Kenapa? 2 minggu pre berarti Yang ya? enggak, bukan pre. Kalau jangankan seperti itu, bahkan punten ya, wanita yang sedang hamil tua pun itu diperbolehkan untuk digauli bahasanya oleh suaminya. Ya, itu ada istilah dalam bahasa Arab itu namanya ghilah. Ghilah itu artinya menggauli istri yang sudah hamil, yang hamilnya sudah hamil tua. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum anil ghilah wal an fajami'uha aw fi ma'ana. Kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ghilah. Tapi setelah saya memperhatikan banyak orang-orang lain yang melakukan itu, dalam hal ini kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ternyata mereka sehat-sehat, kata Rasulullah, silahkan gauli istri kalian yang sudah hamilnya tua. Makanya kalau yang laki-laki nggak bisa menjaga syahwatnya, itu istri kalau sudah hamil tua itu uling gasahan, gini apa ya? Masa nifasnya nanti lama, gitu kan? Harus bersabar. Nah itu. Jadi yang kedua, tidak boleh menceraikan istri yang baru digauli. Yang ketiga nih, yang terakhir, yang gak boleh dilakukan itu adalah sebenci apapun seorang suami kepada istrinya, tidak ada istilah yang ketiga talak tilu sakalian. Gak ada gitu. Saya cerai kamu 3 talak sekaligus. Gak ada seperti itu. Jadi hitungannya tetap 1. Iya, yang namanya talak 3 itu bertahap. Talak, rujuk. Ya, serujuk hidup rumah tangganya nyaman-nyaman, berantem deui, talak deui. 2 tah, rujuk deui. Berantem deui, talak deui, talak 3 tah. Jadi kalau ada suami yang berani mengatakan ke istrinya, saya talak kamu 3 kali atau ditalak 1000 kali umpamanya, tetap hitungannya 1. Ya, jadi istilah talak tilu sakalian. Talak itu hitungannya 1. Talak kesal gitu. Nah, jadi nggak boleh ikhwatullah seperti itu, karena walau bagaimanapun Rasulullah SAW sampai mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, Anda mau serius atau bercanda tetap dinilai serius. Itu yang pertama nikah. Umpamanya nih, contoh siapa di sini? Saya punya anak perempuan, terus ada teman kita yang punya anak laki-laki, terus saya bilang ke sahabat saya nikahkan putri saya dengan putri kamu. Itu teman kita ngomong, saya terima nikahnya, udah selesai tuh, sah nikahnya. Meskipun niatannya bercanda, heureuy, sah itu tuh. Karena pernikahan ijab qabul bukan dijadikan alat permainan. Hati-hati itu. Atau yang kedua, talak. Ada istrinya mau ulang tahun umpamanya. Terus
bukan dicerai. Di prank. Di prank. Apa di prank ya? Terus suaminya teh, saya cerai kamu ya. Oh, istrinya curik gitu. Cek suaminya, padahal bohong, udah jatuh itu. Karena nggak boleh, karena cerai talak itu bukan untuk dijadikan alat permainan. Sama seperti pernikahan. Dan yang terakhir, memerdekakan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang namanya hamba sahaya. Jadi ini 3 hal yang perlu kita perhatikan, wabil khusus bagi para suami. Karena walau bagaimanapun yang namanya talak itu meskipun sesuatu halal ya, tetapi Allah benci. Tapi bila mana ada perilaku dari pasangan kita yang melampaui batas, apalagi sampai ketahuan seperti tadi kisah tadi ya, sampai berhubungan badan, maka tentu saja suami itu punya wibawa, punya harga diri. Jangan sampai karena alasan cinta enggak punya sikap yang tegas. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la tarudu yadul misin." Ya Rasul, saya itu punya istri, tapi istri saya itu ganjen. Enggak pernah nolak kalau dipegang-pegang laki-laki yang lain. Kata Rasulullah apa? Tolikha, ceraikan dia tuh. Kalau kamu enggak kuat mah. Tapi si laki-laki ini mengatakan, "Lakinni uhibbuha," tapi saya cinta mati ya Rasul ke istri saya. Apa kata Rasulullah? Tamat tak biha, kalau bahasa kita, makan tuh cinta. Dengan seperti itu. Yang namanya laki-laki punya harga diri. Maka secara umum suami itu akan dihormati oleh istrinya kalau suaminya punya wibawa di hadapan istri. Tapi kalau suaminya kewibawaannya sudah jatuh, ya mungkin tiap hari dijadikan bahan bulian oleh istrinya. Naudzubillah min dzalik. Itu mungkin ikhwanillah ya, sedikit uraian singkat untuk pembahasan kita hari ini, mengingatkan kembali bahwasanya rumah tangga kita itu bukan rumah tangga yang sehari 2 hari. Ya, rumah tangga itu ibadah yang sangat panjang gitu ya. Bahkan ketika kita sudah wafat sekalipun, hasil dari rumah tangga kita itu insya Allah melahirkan anak keturunan yang solihin solihat. Mereka inilah kepanjangan tangan dari hasil ikhtiar kita beribadah bersama pasangan hidup. Sehingga kita wafat, mudah-mudahan anak kita itu menjadi lumbung pahala yang pahalanya nggak pernah terputus-putus meskipun umur kita sudah putus di kehidupan dunia ini. Itu saja mungkin ikhwatillah uraian singkatnya. Saya kembalikan ke Ustaz Gandhi untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Mudah-mudahan makin berkah dan makin hangat suasana di malam hari ini dengan sesi diskusi.